Halo Sobat Rebahan, kali ini Arena Film mempersembahkan rangkuman alur cerita film Turbo. Film Turbo ini bercerita tentang seorang siput bernama Turbo yang memiliki cita-cita dan ambisi sebagai pembalap. Meskipun siput dikenal sebagai hewan yang cukup lambat, hal ini tidak menghalangi Theo untuk terus berlatih selagi ia bekerja. Hingga suatu hari, sesuatu keajaiban muncul dan membuatnya menjadi siput yang memiliki kekuatan turbo kencang. Kekuatan inilah yang lalu mengantar menuju dunia balap yang sesungguhnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, biar semakin update dengan konten-konten Arena Film. Yuk, kita masuk intronya dulu. Film ini diawali dengan Turbo yang sangat tergila-gila menonton balap mobil dan selalu berangan-angan jika ia adalah seorang pembalap. Setiap malam Turbo berlatih bersama dengan Chad, temannya yang selalu bersama dengan Turbo. Meskipun Chad selalu beranggapan Turbo tidak akan mungkin menjadi seorang pembalap, namun Turbo tidak pantang menyerah dan terus berlatih. Keesokan harinya, Turbo bekerja di kebun tomat untuk memetik semua tomat yang ada. Ia digunakan sebagai makan siang dari koloni siputnya. Turbo bekerja sebagai penjaga tomat yang terlalu matang dan cenderung busuk. Walaupun ia membenci pekerjaannya, ia selalu menyelipkan sedikit latihan balapnya selama ini dan membuat Turbo menjadi bahan lelucon siput lainnya karena dianggap gila. Setelah selesai bekerja seharian, Turbo kembali ke agenda rutinnya, yaitu menonton balap mobil lalu menggunakan TV yang berada di dalam garasi. Ia sangat mengidolakan sosok Guy Ganye, yang merupakan pembalap paling terkenal saat itu. Ia sangat sering memenangkan berbagai balap mobil yang ada. Sayangnya, TV yang biasa ia gunakan itu mendadak rusak dan mati, sehingga ia tidak bisa lagi menonton TV. Pagi harinya, ia bekerja seperti biasa di kebun saat mendengar perihal TV garasi yang sudah rusak. Ia sangat senang jika TV itu rusak sehingga sahabatnya ini akan lebih senang berada di luar dan tidak perlu lagi membual omong kosong mengenai menjadi pembalap profesional lagi. Saat Seth sedang asik berbicara, salah satu tomat yang sangat besar bernama Big Red jatuh dari pohon dan menggelinding menuju halaman depan rumah. Para siput ini sangat ingin memakan tomat ini karena Big Red adalah tomat yang paling sempurna di kebun mereka. Mereka kemudian ingin mengambil tomat yang sekarang tergeletak di halaman itu. Namun, Seth segera mencegah mereka karena ini adalah hari di mana pemilik rumah akan berkebun dan memotong rumput halaman depan mereka. Seth tidak ingin koloninya terluka karena mengambil tomat tersebut, namun hal ini seperti perintah untuk dilaksanakan bagi Turbo. Ia menjadi sangat tertantang untuk mengambil tomat itu dari halaman. Dan hal ini juga ia gunakan sebagai ajang pembuktian bahwa ia tidak membual soal siput yang memiliki kecepatan tinggi. Ia mencoba sekuat tenaga untuk segera menjangkau tomat itu yang sebenarnya tidak terlalu jauh berada di depannya. Meskipun ia sudah memaksimalkan semua kekuatannya, Turbo akhirnya tidak mampu menyelamatkan tomat itu dan hampir terkena oleh mesin pemotong rumput. Ia kemudian diselamatkan oleh Seth dan siput lainnya yang menyimpan air dari selang, sehingga Turbo dapat terguling dan terhindar dari mesin pemotong rumput tadi. Turbo merasa sedih karena ia gagal dalam menyelamatkan tomat tadi dan memutuskan untuk pergi dari kebun pada malam harinya. Ia menyusuri jalanan menuju jalan raya besar. Ia kemudian merenung apakah angan-angannya ini terlalu mustahil. Tak berapa lama, Turbo terpelanting ke jalanan dengan sangat kencang. Ia kemudian sampai terjatuh di sebuah bagian depan mobil. Ternyata, mobil tadi adalah sebuah mobil yang sedang mengikuti balap liar. Turbo sangat senang karena nasib keberuntungan seperti sedang memihaknya. Ia sangat menikmati balap mobil ini, rasanya seperti benar-benar nyata ia sebagai pembalap. Karena mobil ini sangat kencang membuat Turbo terdorong angin dan masuk ke bagian mesin mobil tersebut. Sang pemilik mobil lalu menghidupkan nos mobilnya agar membuat laju mobil itu lebih kencang. Hal ini tak sengaja mengenai Turbo yang masih berada di dalam mesin mobil tadi dan mengubahnya menjadi seorang siput yang memiliki kekuatan berlari cukup kencang. Namun ia belum menyadari hal ini.
Turbo kemudian memutuskan kembali ke rumahnya dan bekerja seperti biasanya. Sebelum bekerja, ia mencoba untuk mengecek kembali apakah ada hal aneh yang terjadi padanya. Dan benar saja, Turbo saat ini berperilaku seperti layaknya sebuah mobil. Ia memiliki hal aneh karena ia dapat mengeluarkan suara, cahaya lampu, dan hal aneh lainnya. Saat berada di pertemuan para siput, tak sengaja ia mengeluarkan bunyi lagu yang membuat koloni siputnya menjadi kesal. Karena ini adalah pertemuan yang cukup serius, Turbo lalu berjalan menuju halaman depan karena merasa aneh dan menyedihkan. Di saat yang bersamaan, seorang anak laki-laki melihat Turbo yang tengah berada di jalan depan rumahnya dan ingin menabrak Turbo dengan sepeda roda tiganya. Sang anak tersebut kaget karena tidak berhasil menabrak Turbo karena berhasil menghindarinya dengan sangat cepat. Turbo kemudian menyadari kemampuan barunya ini yang memiliki kecepatan super. Lantas ia sangat senang. Tak lama kemudian, Turbo kehilangan kendali atas kekuatannya ini dan justru menghancurkan kebun tomat akibat kebodohannya sendiri. Hal ini berdampak pada Seth dan Turbo yang dipecat karena mereka mau tidak mau harus keluar dari perkebunan itu. Seth merasa sangat kecewa pada Turbo lantaran ia dipecat akibat ulah dari Turbo. Padahal Seth sudah melakukan berbagai cara untuk melindungi Turbo dan segala kelakuan bodohnya. Namun justru ini yang ia dapatkan dari membela temannya tersebut. Saat Seth sibuk memaki-maki Turbo, terlihat burung gagak yang akan memangsa Seth. Dan benar saja, dengan hitungan detik Seth sudah dibawa oleh burung gagak itu terbang sebagai mangsanya. Turbo lalu mencoba mengejar burung gagak yang membawa Seth tadi dan berusaha menyelamatkan temannya itu. Saat Seth hampir dimakan oleh gagak tadi, Turbo dengan cepat mendorong Seth dan berhasil menyelamatkannya. Seth mengira ia sudah mati, namun ternyata Turbo menyelamatkan nyawanya dan ia merasa sangat senang akan hal itu. Tiba-tiba kedua siput tadi dibawa oleh seorang bernama Tito dan memasukkan mereka ke dalam gelas plastik lalu membawanya pergi naik ke mobilnya. Mereka kemudian sampai di sebuah tempat di mana sudah banyak orang menunggu di sana. Ternyata tempat itu adalah sebuah arena balap siput. Seth dan Turbo adalah jagoan dari Tito. Sedangkan di sana sudah terdapat berbagai macam siput yang cangkangnya sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Kemudian Turbo mengeluarkan kekuatannya dan berhasil membuat semua orang dan para siput lainnya tercengang dengan melihatnya dapat bergerak sangat kencang. Tito terlihat sangat senang melihat siput miliknya memiliki kekuatan super. Ia kemudian beristirahat dan meninggalkan Turbo dan Seth berada di dalam toko taco miliknya. Tak berapa lama kemudian, para siput lainnya menghampiri Turbo karena penasaran dengan kekuatan apa yang ia miliki. Siput-siput tadi bernama Whiplash, Sid Mac, Burn, Smooth Move, dan yang terakhir terdapat White Shadow. Mereka lalu mencoba menantang Turbo dalam sebuah balapan lagi. Mereka menitik garis finish pada logo bintang yang berada di atap. Dengan cepat, mereka memulai perlombaan ini dan Turbo sangat terkesima dengan bagaimana para siput ini sangat cerdik. Turbo menyusul mereka dengan begitu cepat saat ia hampir sampai di garis finish. Ia kaget karena ternyata harus melompat untuk sampai ke logo bintang tersebut. Ia melihat siput-siput lainnya melompat dengan sangat berani menuju ke seberang. Semenjak saat ini Turbo menjadi sangat berambisi lagi menjadi seorang pembalap. Hari selanjutnya, Tito yang merupakan seorang penjual taco berusaha sekuat tenaga untuk memamerkan ke semua orang dengan siput yang memiliki kekuatan super. Ia bahkan mengecat sebuah papan jalan yang cukup besar. Namun hal ini tidak dapat menarik seorang pengunjung sekalipun. Ia mencoba mengajak berbicara Turbo mengenai hal gila yang seharusnya bisa terjadi jika mereka dapat menggabungkan kekuatan super Turbo dan kecerdasan Tito. Tiba-tiba berhenti sebuah truk yang bergambar seorang guy-nya. Di truk tersebut dan logo balap Indianapolis 500 di sana. Turbo dengan cepat memberi petunjuk pada Tito jika ia ingin pergi ke Indianapolis untuk balapan sesungguhnya. Tito lalu menyampaikan hal ini pada sutradaranya yaitu Angelo. Dan tentu saja ide ini ditolak mentah-mentah. Karena dianggap cukup gila, ia sudah muak dengan ide-ide aneh milik Tito yang tidak pernah berhasil. Tak berhenti sampai di situ saja.
Tito kemudian mengajak pemilik toko yang lain untuk mendukung rencananya dalam membawa Turbo untuk pergi ke Indianapolis 500. Mereka pun memiliki reaksi yang sama dengan Angelo, menganggap Tito terlalu gila dan banyak mengatakan omong kosong. Melihat Tito terus mengalami penolakan, Turbo dan sipil lainnya membuat sebuah rencana. Mereka berusaha untuk menggiring sebuah bus agar berhenti di kawasan toko mereka. Hal ini akan membuat toko-toko tadi menjadi ramai akan pelanggan. Rencana mereka pun berhasil, semua tokonya menjadi ramai dan tak lupa Tito juga menyuguhkan sebuah pertandingan turbo yang melesat sangat kencang. Para pengunjung ini terlihat sangat senang akan hal ini. Akhirnya Tito kembali mendapatkan kepercayaan dari teman-temannya meski awalnya mereka semua dengan tegas menolak rencana Tito. Beberapa pemilik toko lainnya sepakat dengan rencana Tito untuk mengantar Turbo menjadi peserta balapan di Indianapolis 500. Mereka bersama-sama kemudian berangkat dengan menaiki mobil Tito. Sementara itu Angelo sangat senang karena uang tabungan mereka berdua diambil Tito demi membayar biaya pendaftaran Turbo. Mereka kemudian sampai di Indianapolis. Mereka semua sangat takjub saat melihat berbagai mobil balap yang super keren sedang terparkir di area sirkuit. Terlebih dengan Turbo, ia terlihat sangat senang bahwa akhirnya impian gilanya terwujud. Tito kemudian memiliki rencana sedikit gila. Ia mengambil alih wawancara milik Guy Gaine, mengatakan bahwa ada seekor siput yang akan mengikuti balapan ini. Turbo dengan cepat menunjukkan kemampuannya di depan semua kamera yang sedang menyorotnya. Mereka semua nampak kaget dan terkejut melihat terdapat siput yang ternyata memiliki kekuatan super seperti Turbo. Semenjak saat itu, sebuah video dengan Turbo yang sedang melaju kencang di sirkuit menjadi sangat terkenal dan viral di sosial media. Hal ini tentu membuat seluruh masyarakat berharap bahwa Turbo dapat mengikuti balapan Indianapolis itu. Beberapa hari kemudian, CEO dari perlombaan Indianapolis mengadakan press conference. Ia mengatakan bahwa siput itu tidak boleh mengikuti pertandingan balapan ini. Namun, CEO tadi justru mendapat kecaman dari semua orang yang berada di ruangan tersebut. Mereka ingin Turbo diberi kesempatan untuk mengikuti balapan ini. Guy Gagne lalu turun tangan dan mendukung Turbo untuk mengikuti perlombaan ini. Akhirnya, CEO Indianapolis menyetujui bahwa Turbo dapat mengikuti balapan ini seperti peserta lainnya. Hari perlombaan pun datang. Semua peserta nampak sudah bersiap-siap termasuk Guy yang menjadi juara bertahan di Indianapolis. Lalu datanglah Tito bersama Turbo untuk masuk ke dalam sirkuit. Semua mata langsung tertuju pada mobil Tacho yang sangat berwarna-warni itu yang masuk ke area perlombaan. Guy tampak sangat meremehkan Turbo karena dianggap makhluk yang tak berdaya dan tidak sebanding dengan para pembalap yang ada di sini. Pertandingan pun dimulai. Semua peserta nampak sangat bersemangat dan berambisi dalam perlombaan ini, sehingga membuat Turbo di awal sedikit merasa pesimis dan ragu dengan perlombaan ini. Turbo nampak sangat berjuang keras untuk menghindari mobil balap yang lainnya. Mereka tampak ingin menyingkirkan Turbo sedari awal perlombaan ini. Hal ini membuat Turbo seperti kehilangan kendali dengan kekuatannya dan membuatnya dalam posisi bahaya karena hampir berkali-kali dilindas oleh mobil lainnya. Setelah beberapa lap putaran, mereka menuju tim masing-masing untuk mendapatkan perbaikan mesin. Begitu juga dengan Turbo. Para sipil lainnya mencoba untuk membantu Turbo agar fokus pada permainan yang sedang ia lakukan saat ini. Saat balapan dimulai kembali, Turbo nampak sangat siap untuk memulai balapan pada putaran kali ini. Pertandingan ini kemudian menjadi sangat sengit karena Turbo perlahan tapi pasti mulai menyusul ketertinggalan yang lainnya. Guy melihat Turbo mulai menyusul dirinya lalu berambisi untuk menyingkirkan Turbo dari arena ini. Guy mengarahkan Turbo untuk berada di pinggir arena karena di tempat itulah terdapat banyak pecahan ban yang akan membuat Turbo menjadi kesakitan. Ia akhirnya terbentur ke dinding dan menyebabkan cangkangnya menjadi retak. Tito bersama yang lainnya mengatakan pada Turbo bahwa ia tidak perlu melanjutkan pertandingan ini karena akan membuatnya dalam bahaya lebih lama lagi. Bukan Turbo namanya jika ia langsung menyerah begitu saja.
Turbo sangat percaya diri, ia kemudian kembali ke arena balap dan berusaha menyelesaikan perlombaan ini apapun yang terjadi. Guy kaget karena Turbo ternyata kembali ke arena balap ini. Mereka berdua terlibat persaingan yang cukup sengit sampai menuju pada putaran terakhir. Turbo mengerahkan seluruh kekuatannya yang tersisa untuk bisa mencapai garis finish. Melihat Turbo mendekati garis finish, membuat Guy menjadi kesal dan langsung melaju melewati area pecahan ban demi dapat mengejar Turbo. Tak lama berselang, ban mobil Guy meledak dan membuatnya menabrak pembalap-pembalap yang ada di sekitarnya. Turbo pun juga terkena mobil Guy dan cangkangnya ikut lepas dari tubuhnya. Turbo juga kehabisan tenaga nosnya yang selama ini ia gunakan. Tapi ia tidak menyerah sampai di sini. Meskipun tanpa kekuatan supernya, ia berusaha untuk menyelesaikan balapan ini. Perlahan tapi pasti, Turbo mulai mendekati garis finish, namun di belakangnya ternyata ada Guy juga mendorong mobilnya agar sampai di garis finish juga. Turbo tak kehabisan akal. Ia kemudian menggelindingkan dengan cangkangnya dan bisa melewati garis finish dengan sempurna. Film ini berakhir dengan kemenangan Turbo dalam Indianapolis 500 yang berhasil membuat semua orang sangat senang dengan hal ini. Nah, itu dia cerita Turbo dari mengejar mimpinya yang awalnya terlihat mustahil, namun dapat ia capai dan wujudkan. Seru banget kan film Turbo kali ini? Habis ini enaknya mengulas film apa lagi ya Sobat Rebahan? Kayak biasa, langsung komen aja ya di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oh iya, loncengnya juga jangan lupa dinyalain biar nggak ketinggalan konten terbaru dari Arena Film. Dadah Sobat Rebahan.